Peringatan. Empat hal yang dapat membuat seseorang meninggalkan keimanan kekristenannya. Nomor 1, tidak mampu menjawab berbondong-bondong pertanyaan yang diberikan kepada seorang Kristen mengenai iman Kristen. Contohnya seperti, mengapa orang Kristen memiliki 3 Tuhan? Belum lagi, mengapa orang Kristen menyembah salib? Atau kenapa sih orang Kristen menuhankan Yesus? Tidak semua pertanyaan benar yang dipertanyakan. Disinilah seorang Kristen seharusnya tidak terburu-buru untuk menjawab sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut seharusnya tertuju kepada siapa yang bertanya. Malah seharusnya yang bertanya sendirilah yang direvisi otaknya, pemikirannya, untuk melakukan pertanyaan kepada seorang Kristen dengan parameter, dengan indikator, dan cara yang benar. Seringkali mereka yang bertanya bukan sebenarnya betul-betul ingin menanyakan tentang iman Kristen, melainkan untuk menuduh, atau memang sejak awal tidak suka dengan kekristenan. Padahal dengan jelas, iman kekristenan tidak sama sekali menuhankan Yesus sebagai Tuhan, tetapi memang Yesus dari sananya adalah Tuhan. Seperti pada waktu peristiwa pertama kali malam Natal, di mana malaikat menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan. Sindrom minoritas dan mayoritas. Dalam hal ini, kekristenan di Indonesia adalah minoritas. Ketika kondisi sekitar kebanyakan yang terlihat adalah atribut-atribut dari kaum atau kelompok mayoritas, seringkali hal ini mengaburkan apa yang sebenarnya benar. Apa yang dikagumi dan dianggap benar oleh banyak orang, belum tentu itu yang dikagumi dan dianggap benar oleh Allah. Kebenaran bukan berdasarkan selera mayoritas. Kebenaran itu adalah otonom, walaupun sering tersandra. Kebenaran tidak akan dapat dimusnahkan. Secara umum, orang tidak suka dengan kebenaran. Kebenaran Kristen dibayar dengan mahal, yaitu dengan salib, dengan darah Kristus. Yesus adalah korban suara dari mayoritas yang menolak kebenaran. 3. Cari aman. Salah satu contoh yang paling terlihat adalah ketika seorang Kristen berada dalam satu perusahaan, di mana orang Kristen seringkali terbatas dalam jenjang karirnya. Hal ini seringkali kita lihat atasan ataupun manajemen yang salah satu oknum ya, yang membatasi karir dari orang Kristen yang berbeda agama tentunya dengan dirinya. Hal ini memang sangat kondisi yang tidak gampang. Jadi kalau boleh satu istilah yang saya sampaikan adalah terbatas ya untuk meniti sebuah impian bagi orang Kristen dalam situasi tersebut. Tapi justru disinilah keunikan dari menjadi seorang Kristen. Dengan kondisi dan keadaan yang sulit, yang mendesak, sabda ataupun firman Allah malah terasa real, sangat hidup, dan bahkan sangat nyata. Poin keempat adalah takut tidak laku. Poin ini untuk teman-teman Kristen yang masih jomblo, ya. Jadi memang sih sulit dapat pasangan hidup yang seiman ya untuk di Indonesia karena memang mayoritas bukan agama Kristen. Tapi sekali-sekali ya
Janganlah berpikir bahwa ketika saya menemukan seorang yang berbeda agama, lalu sepertinya cocok, bahkan baik-baik saja, tidak ada marah-marah, tidak ada emosi-emosi. Tetapi jangan pernah kita berpikir bahwa hal itu adalah, orang tersebut adalah jodoh dari Tuhan, ya. Sekali lagi, itu adalah pikiran yang sangat konyol. Berpikir seperti hal tersebut adalah berpikir yang konyol. Dengan kata lain, membatasi hidup kita hanya dilihat sebatas dari seksualitas. Kawin ataupun tidak kawin dapat dipersembahkan untuk Allah. Jadi fokus manusia bukan pada kawin atau tidak kawin. Seolah-olah itu seperti kayak hewan aja ya, hidupnya hanya kawin ataupun tidak kawin. Jadi harus diingat bahwa baik kawin maupun tidak kawin, menikah maupun tidak menikah, hal tersebut hidup kita tetap dipersembahkan untuk Allah. Dan yang paling terpenting adalah memiliki hubungan dengan tubuh Kristus yang bersifat kekal. Melengkapi dari 4 poin yang disampaikan, kita tahu bahwa Allah telah memilih sebagian kaum untuk diselamatkan. Dan kaum tersebut dijaga dan dipelihara Allah hingga kesudahannya. Kebenaran tidak akan pernah musnah, sekalipun banyak sekali lahir fenomena-fenomena yang sepertinya mengguncang iman Kristen. Di setiap zamannya, kebenaran yang terlihat seperti akan tertidur tidak dibuat Allah terlelap. Allah menghadirkan orang-orang kudus untuk dipakainya melawan hal-hal yang melawan kebenaran. 500 tahunan yang lalu, Allah menghadirkan Martin Luther untuk melakukan dan menyatakan kebenaran Allah di dunia yang gelap. Sehingga saat ini kami dapat belajar firman Tuhan dengan benar. Bersyukur akan pekerjaan yang Allah lakukan dan yang sangat nyata di bumi ini. Selamat memperingati Hari Reformasi Gereja. Tuhan Yesus memberkati.